Oke, ya silahkan. Baik, Pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Ya, Suara saya jelas ya, Pak ya? jelas sekali. Jelas, jelas, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Aesthetic and aesthesis. Estetik dan aesthesis itu. Ya, itu kan Latin, jadi kita nggak punya kemampuan untuk itu. Ya. Baca aja nanti dijelaskan. Gitu. Oke, siap. Understanding religion as a practice of mediation, memahami agama sebagai sebuah praktek mediasi that organizes the relationship between experiencing subject and the transcendental via particular sensation forms, yang mengorganisasi hubungan antara uh, sub, meng, mengalami subjek yang mengalami dan uh, Yang transcendental. transendental melalui sebentuk sensasional tertentu, requires that the material and sensory dimension of religious mediation becomes a focal point of attention. Hmm. Uh, menjadikan menja- Mengharuskan itu request. mengharuskan bahwa material dan dimensi sensori dari mediasi uh, keagamaan menjadi poin utama dalam perhatian. Ya, For me, pokok perhatian gitu aja. Ya, atau bagi pusat perhatian. Enggak. pusat perhatian. Nah, perhatian utama. For me, bagi saya, this understanding implies the need to pay attention to aesthetic. Pemahaman ini men, mengindi, Mengisyaratkan. berakibat mensyaratkan kebutuhan untuk Mengisyaratkan. mengisyaratkan kebutuhan untuk Perlunya. perlunya memperhatikan estetik. Hmm. My understanding of aesthetic exceed the more narrow sense advocated by Baumgarten and Kant. Pemahaman saya mengenai estetik berbeda, lebih dangkal secara pengertian yang Melampaui sebagaimana pengertian yang diadvokasi lebih oleh atau ditunjuk sempit. disampaikan oleh lebih sempit daripada apa yang disampaikan Baumgarten dan Kant, in Hmm. which aesthetic refers to the beautiful in the sphere of the arts, more or less confined to disinterested beholder. Di mana estetik itu merujuk pada kecantikan di dalam ruang seni, lebih atau sedikit kurang dibatasi, lebih kurang kurang lebih lebih dibatasi kurang lebih atau terbatas pada. terbatas pada penonton yang tidak tertarik, Nah, itu tidak memihak. Jadi tidak yang objektif itu ya di luar, dia tidak punya kepentingan dengan apa, apa konsep the beautiful itu apa dari sudut pandang eh, si pelakunya kan, orang menonton itu kan ya objektivitas penonton itu, dia apa melepas kaitannya dengan apa yang ditonton, yang diperasaan. Dan gimana ya, pokoknya ini ngomong tentang penonton atau orang yang melihat tapi tidak punya kepentingan dengan apa yang dilihat kecuali keindahan itu saja. Tidak. Agak kompleks ini, apa berbicara soal objektivis ini. Oke, lanjut. instead, sebaliknya, I follow the suggestion selanjutnya Kristo. made by anthropologist Christopher Pinney and Jogada Verrips. Sebaliknya, saya mengikuti saran dari antropolog Christopher Pinney dan Jogada Verrips to link up again with Aristotle's notion of aesthesis, untuk menghubungkan kembali dengan gagasan Aristotle mengenai Aristoteles. estetis, which is understood as organizing our total sensory experience of the world and our sensitive knowledge of it, yang dipahami sebagai mengorganisasi keseluruhan pengalaman sensori kita
mengenai dunia dan pengetahuan sensitif kita terhadapnya. It would lead too far here to trace such an understanding of aesthetics in terms of aesthesis or sense experience back to Maurice Merleau-Ponty's phenomenology of perception. Itu akan membawa kita terlalu agak jauh di sini untuk melacak semacam pemahaman mengenai estetik dalam rangka dalam pengertian estesis atau pengalaman sense pemahaman kembali pada Maurice Merleau-Ponty, gagasan Maurice Merleau-Ponty mengenai persepsi fenomenologi. Ya, fenomenologi Merleau-Ponty tentang persepsi atau fenomenologi persepsinya Maurice Merleau-Ponty. Fenomenologinya Maurice Merleau-Ponty mengenai persepsi. Or to relate it to the phenomenology of religion as developed by Rudolf Otto, Gerardus van der Lau, or Mircea Eliade. Atau menghubungkannya dengan fenomenologi agama yang dikembangkan oleh Rudolf Otto, Gerardus van der Lau, atau Mircea Eliade. Not to speak of discussing the ins and outs, bukan berbicara mengenai mendiskusikan antara yang ke dalam dan keluar, and pros and cons of phenomenology at large, dan pro kontra mengenai fenomenologi secara luas. Let me briefly explain on the basis of some examples why I deem it useful to consider the aesthetic dimension of religion. Biarkan saya secara jelas menjelaskan dasar-dasar dari beberapa contoh mengapa saya menganggap itu berguna untuk mempertimbangkan dimensi estetik. In order to consider itu memahami di situ. Untuk memahami dimensi estetik dari agama. In order to account for the richness and complexity of religious experience, dalam rangka untuk mengukur kekayaan dan kompleksitas pengalaman keagamaan, we need theoretical approaches that can account for its material, bodily, sensational, and sensory dimension. Kita butuh pendekatan teoritis yang dapat mengukur materialitasnya, ketubuhannya, dan dimensi sensasional dan sensorinya. The problem with, for example, interpretative approaches in the study of religion, masalahnya, sebagai contoh, masalah dalam pendekatan interpretatif dalam studi agama is that they tend to neglect the experiencing body at the expense of focus on religious representation that are submitted to a symbolic analysis. Masalahnya, sebagai contoh, pendekatan interpretatif dalam studi agama adalah bahwa mereka cenderung mengabaikan pengalaman tubuh sejauh mana fokus terhadap representasi keagamaan yang disubmisikan pada analisis simbolik. While it is of course undeniable that symbols feature in religious mediation, meskipun tentu saja tidak dapat disangkal bahwa fitur simbol-simbol di dalam mediasi keagamaan
I find a focus on symbolic representation as key entry point Salah into tadi menerjemahkannya. Symbols feature in itu feature di situ kata kerja ya. oh Di situ apa? Itu kata kerja meskipun ya. meskipun tentu saja tidak dapat disangkal bahwa simbol-simbol melengkapi Simbol-simbol apa muncul di dalam muncul atau ya atau menonjol di dalam analisis. Di mana? Di situ di dalam religious mediation. dalam mediasi agama. Saya menemukan lanjut. Nah, pokoknya itu artinya ini, meskipun tentu saja tidak bisa diingkari bahwa simbol muncul di dalam atau menonjol di dalam mediasi agama. Ya. Terus saya menemukan, oke, lanjut. I Saya find a memandang. I find a focus on symbolic representations as the key entry point into the interpretation of religion quite problematic for at least two reasons. Saya memandang sebuah fokus terhadap representasi simbolik sebagai sebuah kunci masuk ke dalam interpretasi agama cukup problematik, setidaknya karena dua alasan. One, a symbol is understood, as we learned from Clifford Geertz and others, as vehicles of meaning that stand in the tradition of the social structural linguistic in arbitrary relation to its referent in the outside world. Yang pertama, sebuah simbol dipahami sebagaimana kita pelajari dari Clifford Geertz dan yang lainnya sebagai sebuah kendaraan, alat untuk memahami, Alat makna. alat makna yang berdiri dalam tradisi linguistik strukturalnya de Saussure dalam sebuah relasi arbitrari pada perujukannya di dalam dunia luar. Hubungan yang arbiter dalam hubungannya yang arbiter dengan acuannya di dunia di luar. Berarti tanda akan mengacu sesuatu yang ada di acuannya ada di luar. Misalnya apa namanya asap, apinya di sana ada api, ada ya pokoknya gitulah. Tidak menyatu. Oke, lanjut. Such a view fails to grasp the possible blurring of a representation with what it represents. Pandangan semacam itu gagal untuk menangkap kemungkinan ketidakjelasan dari representasi dengan apa yang direpresentasikan. In other words, it fails to conceptualize the power that a religious artifact, be it an image, a text, or any other objectification, may be perceived to wield over its beholder. Dengan kata lain, itu gagal untuk mengkonseptualisasi kekuatan yang artefak keagamaan, bisa jadi itu gambar, teks, atau objektifikasi yang lain, mungkin untuk dipandang wield over itu apa? Wield over aslinya menggunakan artinya ntar wield over berarti apa ya? Ya menggunakan, bukan menggunakan, mestinya dia apa ya? Coba saya cari di itu Oxford Dictionary. Wield over. Aduh, ada yang sudah menemukan artinya?
Wilt over. Wilt over. Kalau ini will something to have and use power and authority. Menguasai, Pak. Ya, menguasai. Ya, boleh menguasai. Hold something. Ya, benar menguasai to hold something. Ya, benar. Itu gagal untuk mengkonseptualisasi kekuatan bahwa Hmm. sebuah artefak keagamaan Hmm. bisa itu gambar, teks Baik gambar, atau teks atau objektifikasi objektivitas lainnya. yang lain dianggap untuk menguasai penontonnya. Hmm. For example, sebagai contoh, during my own research in Ghana, two born again young girls made me understand that a painted image of Mami Water that we had bought from a local artist and displayed in our living room was a threatening demonic presence. Sebagai contoh, selama masa penelitian saya di Ghana, Hmm. dua orang dua orang perempuan Hmm. yang terlahir kembali Ya, born again. membuat saya memahami bahwa gambar yang digambar, foto yang digambar oleh Mami Water yang telah kita beli dari artis lokal dan ditampilkan di dalam Painted image itu gambar apa namanya itu loh, lukis, lukisan. maksudnya itu gambar Ya, lukis Mameter yang saya yang kami beli dari seorang apa seniman lokal. dan ditampilkan di dalam ruang tamu Nah, eh, mengancam merupakan kehadiran merupakan sebuah ancaman kehadiran 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 dulu. demonik. Oh, merupakan Demonic sebuah presence itu kan nanti kehadiran kehadiran setan atau yang itu ya, threatening yang mengancam. eh, merupakan sebuah kehadiran demonik yang mengancam. Nah, demonik artinya itu ya setan, nah, pokoknya yang jahat-jahat demon. Demon ya. Nah, lanjut. They urge me to take away immediately this image of Satan's most seductive demon. Mereka memaksa saya untuk membuang gambar ini segera, gambar setan yang seduktif itu Yang mengganggu ini dia melecehkan. ya boleh melecehkan, menggoda segala macam. Itu kadang dikaitkan dengan seks ya, apa yang menggoda itu. Yuk. Nah, Mereka memaksa saya untuk membuang gambar satanik yang uh, melecehkan ini segera. Who is held to lure even unsuspecting beholders right into her sensual, scandalously immoral consumer paradise at the bottom of the ocean. Yang lure even itu apa memikat, ya memikat, membujuk, menggoda. yang menggoda bahkan penonton yang tidak diharapkan ke dalam surga. Hah? Mana surga? Scandalous consumer paradise. Surga sensual consumer scandalously yang immoral di Eh, bawah laut. ya, itu surga konsumer yang
secara scandalous, artinya apa ya? Scandalous past-nya ya. Scandalous. Oke. Ya ini harus diartikan apa yang lebih enak ini. Surga konsumer yang apa namanya eh, yang sangat berarti kan immoral itu aslinya artinya scandalous itu ya bukan dengan hal yang memalukan yang tidak bermoral itu kan. Ya apa, berarti kan surga konsumer yang tidak bermoral yang secara memalukan tidak bermoral dan sensual di situ. Di dasar eh, apa segoro ya Pak. Lautan. Lautan. Oke. Yuk. Laut. Their fear that this image might not be just a piece of popular art and thus not a mere representation, but Near. invoke the actual presence of this dangerous spirit right into our lives. Highlight the point. Ketakutan mereka bahwa gambar ini uh, bukan hanya sebuah seni yang populer, dan oleh karena itu bukan hanya sebatas representasi, tetapi memaksa kehadiran aktual dari Mengundang spirit yang kehadiran berbahaya, spirit itu kan roh jin yang berbahaya, ini ke dalam roh yang berbahaya ke dalam hidup kita. Hal ini menandai sebuah poin. menjelaskan The poin visceral power of such image can only be grasped if we do not just read them as and reduce them to mere symbols of something else, such as in the case of mummy water, the eroticism of the earth, but see them as embodiment of a spirit's presence. Visceral ya mendalam, kekuatan yang sangat mendalam dari kekuatan gambar-gambar yang sangat demikian mendalam itu. dari gambar tersebut hanya bisa dipahami jika kita tidak hanya membacanya sebagai atau mereduksinya pada sebatas simbol atau atas sesuatu yang lain, seperti dalam kasus Mummy Water, erotisisme kekayaan, but see them as an embodiment of spiritual person, tetapi melihatnya sebagai sebuah kehadiran spiritual yang menubuh. Enggak, penubuhan kehadiran apa roh atau pewujud nyataan kehadiran roh, suatu kehadiran roh atau kan. Oke, lanjut. Second, yang kedua, a focus on the symbolic usually goes hand in hand with textual modes of analysis that regard cultures as texts, as famously elaborated in Kurt's analysis of the Balinese cookfight. Yang kedua, fokus pada hal-hal yang simbolik biasanya beriringan dengan mode tekstual dari analisis yang cara-cara analisis tekstual yang cara-cara analisis seksual yang melihat budaya sebagai teks, sebagaimana secara terkenal dielaborasi oleh Kurt dalam mengenai analisis terhadap tarung ayam di Bali. Sabung ayam. Sabung ayam. Such approaches fail to appreciate religious objects as constitutive elements of the religious life world of their beholder. Pendekatan semacam itu gagal melihat objek keagamaan sebagai elemen konstitutif dari kehidupan keagamaan dari pemeluknya, dan enhance SK2 possibility of authentic experience, dan karenanya sebagai kunci
kepada kemungkinan pengalaman yang autentik. For Elemen, example, jadi itu tadi elemen konstitutif maksudnya itu elemen itu unsur-unsur pembentuk ya bentuk. Jangan salah, cuma konstitutif gitu nanti ada kaitannya dengan undang-undang enggak, maksudnya konstitutif ya unsur pembentuk dari pengalaman apa kehidupan kebanyakan. Oke lanjut. For for example. example, sebagai contoh, in his analysis of the Jewish Orthodox School Publishing House, Hmm. dalam analisisnya terhadap uh, Yahudi Orthodox School, Hmm. rumah penerbitan Yahudi Orthodox School, Jeremy Stollow has found that copies of sacred texts sold via internet are made to embody a sense of gravity that seek to anchor readers in a tactile rather than merely intellectual relationship with the text. Sebagai contoh, dalam analisisnya terhadap rumah penerbitan Ortodoks Yahudi Ortodoks Ashur, Jeremy Stollow telah menunjukkan bahwa kopian dari teks-teks sakral yang dijual melalui internet yang dibuat untuk Enggak dibuat langsung, mewujud langsung, langsung bukan yang dibuat tapi langsung dibuat untuk dibuat untuk salinan teks-teks suci mewujudkan yang dijual melalui internet. Nah, dibuat dibuat untuk digunakan untuk menubuhkan atau ya mewujud nyatakan mewujudkan ya menubuhkan rasa gravitas gravitas tahu ya apa gravitas rasa gambaran rasa gawat gitu rasa penting apa ya berasa gawat. artinya arti aslinya itu gawat tapi Oh, coba coba saya ini apa gravity itu kalau dalam Oxford itu kekuatan yang menarik objek di satu space ruangan menarik satu sama lain dan di bumi ya daya gravitas itu loh. Ingat kan daya tarik gravitas itu yang kita pelajari dalam apa fisika atau apa itu. Ya udah lama. gravitasi, Pak. Ya gravitasi maksudnya. Oke, lanjut. Yang cenderung untuk menahan pembaca di dalam sebuah taktil Taktil. daripada taktil Taktil itu sentuh atau apa ya? Nah. oh ya penyentuhan Itu berhubungan dengan peraba, ya sentuhan. peraba oh ya Ya taktil. rather than merely intellectual relationship with them ketimbang hanya hubungan intelektual dengan teks. The heaviness and tactility of these books is part and parcel of religious sensory practice, in which religion is not so much about interpreting as about being in the world. Dalam beratnya dan tactility, Ketersentuhan dari buku persentuhan, ini. Nah, sifat sifat persentuhan dari buku-buku ini adalah ketersentuhan. Jadi kemampuan untuk disentuh itu loh, taktility. ketersentuhan Ya, itulah atau gimana cocoknya dari buku-buku ini. Lanjut. dari buku-buku ini adalah bagian dan parcel dari Ya, part and parcel itu berarti bagian erat bagian atau apa namanya bagian ya ya bagian. Oke. bagian erat dari praktek sensori keagamaan, Nah, di mana keagamaan bukan agama. hanya di mana agama bukan hanya tentang menginterpretasikan uh,
mengenai hidup di dunia, berada di dunia. berada di dunia. Hmm. Being. Thus, my plea to acknowledge the aesthetic dimension of religion is grounded in my realization of the shortcomings of more conventional interpretative or symbolic approaches in the study of religion. Jadi, tujuan saya untuk mengakui dimensi estetik dari agama dilandaskan dalam Enggak, kalau realisasi. itu play itu artinya kan ya mengundang atau permintaan atau Penawaran. enggak dalih saya untuk mengakui, dalih juga boleh atau permohonan pembelaan saya untuk mengakui dimensi estetik agama yang Pembelaan saya didasarkan untuk pada pembelaan saya untuk mengakui dimensi estetik agama didasarkan pada realisasi dari the shortcoming of more conventional. Kesadaran saya tentang kekurangan-kekurangan shortcoming atau kelemahan ya, dari pendekatan-pendekatan simbolik atau interpretasi yang lebih konvensional di dalam studi agama. Sensational forms, bentuk-bentuk sensasional, to produce and innocent made up, meskipun diproduksi atau dalam artian tertentu dibuat, appears as situate, tampak tersituasikan beyond mediation, di luar mediasi, exactly because, tepat karena they are literally incorporated, bentuk-bentuk sensasional itu secara harfiah dimasukkan dan ditubuhkan ditubuhkan oleh para beholdersnya, saya nggak tahu beholders berkali-kali, beholders itu kan aslinya yang nonton ya, tapi nggak tahu di sini saya apa penganut agamanya. Enggak, itu kalau holder. Ya, mungkin seperti itu. Sampai beholder. Nah, kita lihat di kamus internasional Oxford. Beholder. Beholder itu kalau holder kan beholder. Aduh, beholder. Kok di sini nggak ada? Nah, orang yang memiliki bukan. Nggak ada nggak diartikan ya di Cambridge Dictionary. Kita lihat di Cambridge Dictionary. Beholder, saya terganggu juga ini, belum ketemu terjemahan yang pas. Orang yang melihat seseorang atau sesuatu, ya penonton. Orang yang melihat itu beholder itu. Ini beholder gini nih, a person who sees or looks at someone or something. Ya, orang yang melihat atau memandang sesuatu atau seseorang. Itu beholder. Contohnya perfection is in the eye of the beholder. Kesempurnaan itu ada di mata orang yang menonton. Oke, pokoknya itulah beholder ya, penonton atau orang yang melihat. Lanjut, sampai mana tadi? These forms, bentuk-bentuk ini, info, mencipta. Lanjut.
Oh saya Pak, Nah, this form, these forms invoke and perpetuate shared experience, hmm, emotions, and affect that are anchored in a taken for granted sense of self and community. Bentuk-bentuk ini memicu dan melahirkan dan uh, mengabadikan, perpetuate, ya itu mengabadikan, perpetuate. Melanggengkan itu loh, perpetuate. melahirkan dan Melanggengkan mengabadikan pengalaman bersama, pengalaman, melanggengkan emosi, dan afeks bersama dan afek bersama yang yang dicangkarkan, ya, benar, ditahan dalam dalam perasaan yang taken for granted dari diri dan komunitas. Indeed, a common sense that is rarely subject to questioning exactly because it is grounded in shared perception and sensation. Benar-benar sebuah common sense yang jarang sekali mensubjekkan atau nggak tunduk pada yang jarang sekali subjek untuk mempertanyakan subjek itu tunduk sebenarnya yang jarang sekali tunduk untuk dipertanyakan. sepenuhnya mempertanyakan karena itu dilandaskan di dalam sensasi dan persepsi bersama. Common sense is what gets under the skin, enveloping us in the assurance this is what really is. Common sense adalah apa yang berada di bawah kulit yang membungkus kita di dalam asuransi ini yang menjamin this is what really. Yang Inilah menjamin. sebenarnya kita. Inilah sebenarnya. Oke, kurang banyak. Masih panjang ya. Oke, satu paragraf lagi. Terus ya, masih banyak, panjang sekali. Oke, sampai di sini ada coba didiskusikan. Sampai halaman 20 coba diskusikan. Estetik ya. Estetik tadi dia mengambil tidak mengikuti Baumgarten dan Kant yang memahami estetik sebagai yang indah dalam ruang seni yang terbatas pada penonton yang tidak berpihak, tidak tertarikan, tidak berpihakan penonton. Alih-alih dia si Meyer mengikuti antropolog ini ya, yang memahami estetik dengan menghubungkannya dengan gagasan Aristoteles mengenai estetik, yaitu mengorganisasi pengalaman indrawi kita secara total mengenai dunia dan pengetahuan sensitif kita terhadap dunia. Jadi bukan sekedar tentang keindahan, tetapi di sini berbicara tentang bagaimana pengalaman indrawi. Kalau saya itu ini berkaitan dengan bagaimana indera itu menjadi alat penting untuk memproduksi pengetahuan. Kalau di sini untuk indera sebagai alat penting untuk mengalami
dunia itu ada hubungannya nanti dengan apa konsep embodiment nanti kan beberapa kali disebut itu. Ya, Nah, terus di situ dilacak konsep estetik sampai ke Merleau-Ponty tentang persepsi. Saya tidak banyak membaca tentang itu ya. Tapi Merleau-Ponty ini kan ngomong tentang dia mengkritik pendekatan keagamaan yang sebelumnya, Pak. Studi keagamaan yang mengabaikan iya, apa, apa namanya pengalaman tubuh. iya, makanya dia kan menjelaskan tentang bagaimana mengada itu, mengada tubuh itu tempat kita ya, ya tanpa tanpa tubuh kita tidak ada tanpa Hmm. tubuh. Masa ada katakanlah Ahsan tanpa tubuh, nggak ada tuh. Jadi mengadanya manusia ya kan tubuh itu. Tubuh. Ini ini juga apa kita bisa temukan di dalam artikel-artikel atau apa diskusi-diskusi tentang embodiment. Katakanlah punya si siapa itu yang menulis The Sacred Self itu Thomas apa Sordas ya, Thomas Sordas The Sacred Self itu dia nulis tentang embodiment of a paradigm for embodiment atau apa itu? Lupa saya. Oke, terus coba ada mungkin yang mau mendiskusikan beberapa pokok pikiran yang sudah dibaca tadi. Mungkin dijelaskan kembali, Pak, dua Yang mana? kritik itu tadi. Yang yang pertama Oh dan ya, yang kedua. ini kan kritik terhadap cara ini, cara berpikir yang dikotomis, yang dan di dalam apa epistemologi Barat mendominasi itu kan eh, tubuh tidak dominan, tetapi lebih ke main, nalar karena rasionalitas itu bahwa semua bertumbuh ada rasional sesuatu yang kemampuan untuk abstraksi gitu. Ya, tapi tubuh menjadi terabaikan di dalam proses apa namanya produksi pengetahuan, pengalaman itu apa, bahkan kalau dalam ilmu apa dalam diskusi tentang subjektivitas dan objektivitas itu kan yang objektif itu ya yang rasional karena dia dipisahkan antara objek dan subjek itu. Jadi melalui abstraksi. Misalnya saya apa ketemu di lapangan secara empiris itu kan orang sakit atau apa, tapi kemudian sakit itu saya abstraksikan menjadi ya melalui ya dengan bahasa saya, dengan cara narasi saya mengabstraksikan apa yang ada di lapangan itu sebagai sesuatu yang objektif karena apa namanya saya melepaskan ikatan batin saya dengan orang yang sakit itu, tapi saya bisa menjelaskan apa itu sakit secara objektif tanpa keberpihakan saya terhadap objek yang saya teliti kayak gitu. Itu kan apa kecenderungan eh, dikotomis di dalam melihat eh, hubungan antara tubuh dan nalar dan eh, diskusi tentang estetik di sini dalam kaitannya dengan sensational forms itu eh, dalam rangka untuk mengkritisi cara pandang yang dikotomis itu. Yang kalau dalam agama kita sudah lihat di atas di awal-awal itu kan misalnya menganggap bahwa agama itu hanya urusan keyakinan, tapi eh, sesuatu yang material, sesuatu yang apa, empiris itu bukan bukan bagian dari agama. Agama tidak bisa didefinisikan melalui sesuatu yang konkret
dan sesuatu yang material tidak bisa dipahami. Apa eh, eh, kalau dalam konteks Williams apa siapa itu yang kemarin itu yang dikritik itu Dayat masih ingat yang nulis itu loh Varieties of Religious Experience bukan James William James ya ya itu kan mendefinisikan agama sebagai urusan apa ya itu berkaitan dengan pengalaman yang eh, sangat pribadi yang tidak bisa diobjektifikasi sama sekali urusan urusan batin lah William James. ya William James ya itu apa kenapa pembahasan atau diskusi tentang embodiment tentang religious sensations dan sejenisnya atau dalam apa eh, istilahnya itu back to apa kembali ke soal afektif soal apa ya istilahnya the material kalau ya apa banyaklah istilah-istilahnya itu embodiment adalah salah satu juga dalam rangka untuk apa, lahir dari kritik terhadap cara berpikir yang dikotomis seperti itu di dalam memahami agama. Jadi agama kalau dipahami secara objektif, secara nalar, ya tidak ada kaitannya. Justru malah tidak ada kaitannya dengan apa namanya perasaan mungkin. Ya begitulah apa namanya intinya mengatasi cara berpikir dikotomis. Oke, apalagi yang perlu dijelaskan ini? Yang dua alasan tadi Pak soal Alasan yang tadi uh, di bagian mana ya? atas Oh itu ini Pak. simbol ini ya. Simbol Ya, dipahami sebagai hanya perantara apa namanya alat makna. Jadi eh, oke sebenarnya kan ini juga apa Ges kan ingin mengatasi cara berpikir yang apa sebelumnya juga yang tidak apa namanya mengabaikan emosi segala macam itu kalau apa kita lihat definisi agamanya kan gitu emot emosi atau apa itu dari situlah kemudian apa agama itu ya eh, web of meaning jaringan makna. Nah simbol merupakan salah satu alat untuk itu alat alat makna untuk jadi tetapi kelemahannya menurut apa Mayer di sini kelemahannya adalah di situ eh, simbol karena misalnya tubuh itu sebagai simbol kayak dalam sufi itu kan banyak banyak dipahami misalnya tangan menyimbolkan apa kepala timbul apa itu justru di situ dikritik kenapa karena itu memahami simbol itu karena hanya sebagai simbol dia tidak hakiki tidak apa tidak elemen penting di dalam agama itu yang penting adalah yang di luar misalnya merujuk ke Lauh Mahfud ke apa kayak gitu di luar makanya dia bilang kan such view fails to grasp the possible blurring of a representation with what it represents jadi apa gagal untuk memahami pengaburan kemungkinan pengaburan representasi dengan apa yang direpresentasi gambaran dengan apa yang digambarkan eh, terus dia bilang apa in other words it fails to conceptualize the power that religious artifact may be perceived to be tadi yang di garis bawahi tadi itu ya.
Oh, di atas itu. Simbol tadi dia bilang apa tuh tadi? Nah, nah. Simbol ya. Oh, ini nih hubungannya dengan eh, eh, itu ya. In an arbitrary relation, dalam hubungan yang arbiter, semena-mena, tidak ada tujuan, dengan acuannya di luar. Intinya hanya sebagai alat, bukan sebagai unsur penting di dalam agama itu sendiri. Ini berbeda dengan kalau kita menjadikan memahami sensational forms of religion atau religious sensations. Yang kedua, fokus pada simbol juga berkaitan dengan cara analisis tekstual yang menganggap apa namanya budaya itu sebagai teks. Teks. Nih, pendekatan yang demikian itu bergagal untuk memahami objek. Nah, ini loh, ya ini objek atau benda agama itu sebagai unsur yang membentuk kehidupan dunia kehidupan keberagamaan si katakanlah orang yang ya, menjalankan itu. Kira-kira ya maksudnya paham ya? Simbol hanya itu loh, dia hanya sebagai Kalau ya, gini kalau Ka'bah yang saya pahami sekilas ya Pak. apa ya? Hah? Gimana kalau Yang saya pahami sekilas ya, Mayer ini mencoba untuk em, memahami lebih jauh bahwa pendekatatif terhadap agama itu kan lebih fokus pada bagaimana memaknai simbol-simbol keagamaan. hmm, Sedangkan dia berusaha untuk memahami bagaimana mengalami keagamaan itu. nah ya Bukan itu hanya simbolnya ya yang kemudian diinterpretasikan, tetapi ya bagaimana sih memahami cara orang beragama mengalami atau experience the ya religion itu agama itu di luar bukan sekedar sekedar interpretasi terhadap memahami simbol keagamaan. tetapi mengalami. Agama itu bukan soal sekedar memahami tetapi mengalami. Inti agama itu mengalami pada akhirnya kan gitu. Dan mengalami itu kadang eh, tidak ada kaitannya dengan apa namanya yang mengalami apa kalau ini loh kalau proses mediasi itu terjadi dan yang menjadi media atau mediumnya itu apa namanya teknologi, maka di dalam proses mediasi isu tentang teknologi itu menjadi tertutup oleh apa namanya mengalami itu proses mengalami itu. Misalnya gini, eh, orang ya salawatan dengan mediasi musik ala siapa Habib Syekh misalnya, itu kan di dalam puncak mengalami kehadiran Tuhan atau kehadiran Nabi Muhammad atau apalah ya salawat itu. Yang diperhatikan bukan lagi jeduk-jeduknya, bukan atau suaranya ini, tapi dia sudah apa pengalaman itu yang apa lebih dominan di situ. Agak susah menjelaskannya karena kalau nanti itu mediumnya gagal untuk di dalam proses mediasi itu juga berhenti masalahnya. Ya kan Hmm. berhenti. Coba apa lagi enak-enaknya apa mungkin ya merasa sedang mengalami rasa keberagaman yang sangat mendalam dengan musik itu dengan apa. Tetapi tiba-tiba
speakernya meninggal apa namanya macet gitu gimana tuh? Nggak bisa suara apalagi nontonnya dari jauh gitu, ngikuti dari jauh dari pusat suara utamanya itu. Ya kayak orang ini ya, nyanyi kemudian apa ikut joget segala macam tiba-tiba speakernya mati itu ada sesuatu yang berhentilah itu. Hilang. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi? Ya. Mungkin cukup di sini. Ada lagi, Zan? Oke, Pak. Agak Common sense itu mungkin lebih jelaskan gitu. gimana? Yang common sense, No, common apa sense. yang dimaksud common sense? Common sense is on skin. Ah, ini ya. This form my feeling is grounded by coming to luar mediasi karena masuk these forms perpetuate shared emotion and facts that are anchored. Common sense di sini bukan sekedar ini ya kayaknya ya. Apa namanya kalau saya tidak bukan pengertian umum gitu, tapi sense dalam pengertian sense rasa Atau perasaan umum? itu nanti feeling itu ini rasa jadi tidak harus ya persepsi bersama itu loh. What an developing what it is common sense. Ini soalnya bahasa Inggris ini beda dengan kita apa biasa common sense itu ya pemahaman umum segala macam. Tapi kalau di sini saya kira tidak sekedar pemahaman umum, tapi ya rasa atau perasaan ya atau sense buahnya. Jadi bekerjanya indera secara umum atau gimana cara ininya. Ya oke lah nanti apa mungkin bisa di minggu depan di atau besok apa Kamis ya untuk bisa dilanjut. Saya capek juga ini kepala. Mantap. Oke gitu dulu ya. Oke, Pak. Ya. Ya, Pak. Oke, saya terima kasih saya sudah hadir. Saya Ya, stop Pak. ya. Ini ya. Pak. Ya, Pak. Oke, makasih. Oke, Pak. Oke. Yuk, sampai jumpa besok atau ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.